Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun. Selanjutnya adalah permasalahan tentang fardu kifayah. Fardul kifayati fardu kifayah. Adapun fardu kifayah itu apa yang dikatakan fardu kifayah? Fardu kifayah itu muhimmun yuqsadu jasman husuluhu. Muhimmun yaitu suatu hal yang penting. Yuqsadu jasman husuluhu, yang diprioritaskan hasilnya, dimaksudkan hasilnya, yakni jasman secara pasti, husuluhu apa hasilnya. Jadi fardu kifayah adalah hal yang penting yang diprioritaskan hasilnya, diunggulkan lah gitu. Jasman secara tegas, min ghairi nadharin bidzati li fa'ilihi, tanpa memandang siapa pelakunya. Itulah perbedaan dengan fardu ain. Kalau fardu ain memandang setiap pelakunya atau individu dari seseorang tersebut. Jadi ketika yang dimaksudkan adalah, yang diprioritaskan adalah hasilnya, berarti di sini tujuan utama syariat dalam fardu kifayah ini adalah perbuatan, pekerjaan atau pengaplikasian, realisasi, bukan pada pembebanan terhadap individu atau perorang. Kalau fardu ain kan pada perorang, yakni seperti halnya sholat zuhur, itu semua orang Islam kena taklif. Semua orang mukallaf kena taklif di situ, wajib sholat. Tapi kalau fardu kifayah, yang menjadi tujuan utamanya adalah realisasinya, pekerjaan. Yang penting ada yang mengerjakan, berarti di situ sudah mengerjakan fardu kifayah. Tidak harus semua orang, tidak harus per individu mengerjakan perbuatan tersebut yang mengandung fardu kifayah. Beda halnya dengan fardu ain tadi gitu. Jadi kalau fardu ain, seluruh orang mukallaf atau orang yang dikena taklif, baligh aqil, itu dituntut dan diberi titah untuk mengerjakan kefarduan itu. Selanjutnya, wal asahu annahu duna fardil aini. Pendapat yang paling asah, dikatakan bahwa fardu kifayah ini di bawah fardu ain, tidak sebagaimana fardu ain. Kalau fardu ain wajib semua. Kalau fardu kifayah tidak semua wajib pada seorang, tapi harus ada yang mengerjakan di antara beberapa orang. Ibaratnya kalau dalam satu desa ada orang meninggal, maka yang melaksanakan sholat jenazah tersebut berarti tidak harus semua. Ada 10 orang, ada berapa orang, yang penting ada yang menyolatinya. Maka sebagian yang lain gugur. Di situ. Karena di sini duna fardil ain, ada di bawah fardu ain. Kalau fardu ain di atasnya, sehingga wajib pada setiap orang mukallaf. Wa annahu 'alal kulli, dan fardu kifayah itu wajib atas seluruh orang mukallaf. Fardu kifayah. Tapi wa yasqutu bi fi'lil ba'dhi, akan tetapi bisa gugur dengan pekerjaan sebagian dari mereka. Jadi meskipun wajib pada semuanya, tapi kalau sudah ada yang mengerjakan, maka gugur bagi orang yang tidak mengerjakan. Jadi tidak ada kewajiban bagi mereka, tidak ada dosa seandainya mereka tidak mengerjakan, karena sudah ada sebagian dari mereka yang mengerjakannya. Itulah perbedaannya dengan fardu ain. Begitu. Kemudian wa annahu la yata'ayyanu bisyuru'i illa jihadan wa salata janazatin wa hajjan wa umratan. Dan menurut pendapat asal juga, fardu kifayah itu tidak berubah menjadi fardu ain dengan sebab telah dimulainya dilakukan, kecuali dalam beberapa hal. Apa saja? Jihad wa salata janazatin, salat jenazah, wa hajjan, dan haji, wa umratan, dan umrah. Jadi kalau
misalkan melaksanakan fardu kifayah, dilaksanakan sudah, maka itu bisa dibatalkan. Beda dengan fardu ain. Kalau sholat fardu wajib misalnya ya, sholat fardu, maka ketika kita masuk melaksanakan sholat zuhur umpamanya, maka tidak boleh membatalkan sholat. Dosa hukumnya membatalkan sholat, terkecuali ada beberapa hal, misalnya batal kentut, itu memang keharusan untuk membatalkan. Tapi kalau tidak ada permasalahan kemudian membatalkan sendiri, itu tidak boleh kalau fardu ain. Beda halnya dengan fardu kifayah. Boleh. Kenapa? Karena la yata'ayyanu bisyuru', karena tidak berubah menjadi fardu ain dengan sebab telah mulai dilakukan, kecuali jihad. Nah, kalau dalam permasalahan jihad, meskipun jihad itu fardu kifayah, tidak semua orang Islam terjun untuk berjihad, tapi ada yang di belakang umpamanya, itu kan fardu kifayah. Maka ketika dia yang melaksanakan jihad dan kembali dari jihad, yakni berbelok, itu tidak boleh, karena ini meskipun fardu kifayah, pengecualian dari maksud la yata'ayyanu bisyuru'. Kenapa kok begitu? Dikatakan dalam sebuah referensi bahwa jihad itu kalau ada salah satu dari mereka bisa pergi belakang, artinya tidak melanjutkan, bisa mengkendorkan yang lain, mengkendorkan semangat jihad yang lain begitu. Wa salat janazah, termasuk juga salat jenazah. Kemudian wa sunnatuha, kesunahan kifayah. Jadi maksud kesunahan kifayah di sini sama dengan fardu kifayah. Bedanya cuma sunnah. Kalau fardu kifayah fardu. Sunnah juga sunnah kifayah, berarti tidak sunnah bagi setiapnya sehingga yang lain gugur. Cuman di sini bi ibdali jasman biduddihi. Kalau tadi fardu kifayah jasman, kalau yang sunnat kifayah ini bukan jasman. Contoh halnya perbuatannya kalau dalam syarahnya itu ka ibda'is salami wa tasmiyati lil akli wa tasmiyah lil akli min jihati jama'atin. Contohnya ada beberapa orang ingin bertamu ke rumah temannya misalnya. Kemudian beberapa orang tersebut misalkan 10. Ada yang mengucapkan salam, assalamualaikum. Mengucapkan salam itu sunnah, tapi kalau menjawabnya wajib. Yang sunnah kifayah itu yang mengucapkan salam, assalamualaikum, kalau berjemaah. Ada berapa orang itu. Sehingga yang sunnah itu satu, assalamualaikum. Yang lain diam aja, gak usah assalamualaikum. Yang lain juga menimpali salam yang pertama, assalamualaikum. Ya gak selesai-selesai kalau sudah 10 orang itu berapa. Jadi cukup diwakililah, gitulah sunnah kifayah. Kemudian tasmiyah lil akli, ya banyaklah contohnya. Salah satu contohnya yang tadi. Begitupun juga seperti halnya fardu kifayah tadi, kalau dilaksanakan kan tidak bisa menjadi fardu ain. Sama halnya dengan sunnah kifayah, ketika dilaksanakan la tasiru bihi kasunnatil aini. Maka ketika dimulai, bukan dilaksanakan, ya sama saja. Dimulai atau dilaksanakan tidak langsung menjadi sunnatul ain. Jadi bukan langsung jadi fardu ain, ibaratnya bukan jadi sunnatul ain. Tidak menjadi sunnah tersendiri gitu, secara individu, bukan seperti itu. Selanjutnya mas'alatun, satu permasalahan lagi. Al-asahu anna waqtal maktubati jawazan waqtun li adaiha. Menurut pendapat asah, bahwa waktu sholat fardu itu anna waqtal maktubati, waktu sholat yang wajib fardu, jawazan secara jawaz boleh, waqtun li adaiha merupakan waktu adanya. Itu. Maksudnya gimana? Jadi hukum wajib itu kan kalau dilihat dari sudut pandang waktunya itu mempunyai dua waktu kan menurut Imam Syafi'i, Malik dan Hambali. Yang pertama wajib muwassa,
yang kedua wajib mudayyak. Nah, jadi kalau wajib wasa' berarti kewajibannya itu waktunya luas. Kalau mudayyak itu sempit. Nah, itu. Jadi sehingga kalau wajib wasa' suatu kewajiban yang dimiliki durasi waktu wajib yang luas, maka boleh memilih di situ. Nah, sholat fardunya contoh kayak duhur ke asar berapa jam itu, dari asar ke maghrib, kemudian dari isya ke subuh, itu kan luas. Sedangkan wajib mudayyak itu sempit. Bahkan yang luas pun, yang wasa' pun itu bisa sempit nanti kalau dilaksanakan di akhir waktu, sehingga tidak bisa kita memahami berarti kalau zuhur boleh sholat di akhir waktu. Jadi waktu yang maktubah, yang wajib itu pelaksanaannya itu di waktu adanya, yakni secara jawaz, secara kebolehan itu boleh dilaksanakan pada waktu adanya, ya waktu yang sudah ditentukan, waktu ada, bukan waktu qada. Wa annahu yajibu 'alal muakhiri al-azmu, bagi orang yang hendak melaksanakan sholat yang wajib ini mau diakhirkan, maka wajib bagi dia azm. Azm itu niat jauh dari pekerjaannya, bukan dibarengi sama perbuatannya. Jadi kalau umpamanya mau sholat isya-nya di jam 2, maka pas sholat isya nanti harus ada wajib. Saya nanti mau melaksanakan sholat jam 2 gitu, kalau mau mengakhirkan. Kemudian waman akhara ma'adzan li fautihi asa, barang siapa yang mengakhirkan sholat yang wajib itu beserta ada keyakinan, prasangka dalam dirinya, dalam hatinya akan tidak melaksanakan sholat tersebut, kayaknya nanti saya ini tidak bisa melaksanakan sholat, artinya kebablasan lah, maka orang yang sudah ada praduga yang seperti itu sudah bermaksiat pada Allah, sehingga tidak dianjurkan untuk mengakhirkan sholat, maka wajib langsung melaksanakannya. Kayaknya nanti gak bangun, ya laksanakan gitu. Wa annahu in bana khilafuhu wa fa'alahu fa'adaun, tapi meskipun nanti ternyata dilakukan, sudah ragu akan tidak bangun, tapi tetap dilakukan, udah maksiat kan tadi, nanti tiba-tiba langsung bangun, artinya bangun masih bisa sholat pada waktunya. In bana khilafuhu, apabila yang tampak itu berbeda dengan yang sebelumnya, bisa melaksanakan sholatnya, wa fa'adahu, melaksanakannya, mengerjakan sholat itu, fa'adaun, maka sholat tersebut tetap dikatakan ada. Kemudian wa anna man akhara ma'adhanni khilafihi lam ya'sih. Barang siapa sesungguhnya seseorang akhara yang mengakhirkan sholatnya ma'adhanni khilafihi beserta ada ke praduga berbeda dengan pekerjaannya, lam ya'si, maka dia tidak maksiat. Kalau tadi maksiat, kalau ini tidak maksiat. Kenapa di sini dia mengakhirkan sholat tapi dalam hatinya nanti saya bangun, maka dia tidak bermaksiat. Ya beda lagi nanti, meskipun nanti bangun tiba-tiba gak bangun kan, nah, tetap nanti bukan ada sholatnya, qadha. Bihilafi ma waktuhu al-umru kahajjin, al-umruh. Bihilafi ma waktuhu al-umruh kahajjin, contohnya. Beda halnya dengan pekerjaan ibadah itu yang waktunya itu seumur hidup. Apa contohnya? Yang seumur hidup adalah pekerjaan haji. Haji itu kan seumur hidup. Jadi kalau haji gimana? Dijelaskan dalam syarahnya, seseorang itu kalau dalam haji mengakhirkan haji tersebut setelah dia memungkinkan untuk mengerjakannya, artinya dia sudah mampu tapi diakhirkan. Dia mampu, dia pasti selamat dari kematian dan sejenisnya, dari hal-hal yang menghalanginya. Dia sudah bisa, maksudnya tidak ada halangan lah. Maka di sini kalau tidak mengerjakannya sehingga dia sampai mati, maka ya'si, dia bermaksiat menurut pendapat yang sahih. Jadi kalau udah mampu melaksanakan haji, ya udah daftar langsung. Kenapa? Karena nanti kalau diakhirkan, artinya tunda-tunda, kemudian dia meninggal,
meninggal ya bermaksiat sudah. Jadi kalau udah mampu ya udah daftar. Masalah nanti bisa haji tidaknya, yang penting sudah daftar semuanya, nanti kan ada badal nantinya, badal haji itu. Jadi tetap kalau haji di sini beda dengan yang perbuatan sholat di sini, karena kalau haji kemampuannya itu di atas kemampuan pada umumnya. Kalau sholat semua orang mampu, bahkan orang sakit saja bisa melaksanakannya, ada keringanan di situ bagi orang yang sakit. Kalau haji itu kan tidak semua orang kaya mampu, sehingga kalau udah ada uang cukup untuk haji, kemudian di belakang sudah ada nafkah juga, semua persyaratan sudah memenuhi, ya hajilah, tidak boleh menunda-nunda. Nanti kalau mati sebab menunda-nunda dalam keadaan mampu, jadinya maksiat gitu. Allah Ta'ala alam. كشوق الليالي لضوء القمر كعشق اليباب لقطر